Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. As you guys see on the screens, for this moment I will explain about passive voice. But before that, don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Semoga videonya dapat membantu kalian yang sedang belajar di rumah. Okay, let's break it down the material first. Okay, first one, use of passive voice. Penggunaan dari passive voice yang pertama adalah use when the focus is on the action. The person or thing that did the action is not important or not known. We use by with the passive if we want to identify who or what did the action. Jadi menggunakan pasif ketika kita akan fokus pada kegiatannya atau kata kerjanya. Bila kita fokus pada seseorang atau dianggap penting, subjeknya kita anggap penting, maka kita gunakan preposisi by. Contohnya seperti ini, my bike was stolen. Di sini kalimat ini fokus pada aksinya, kegiatannya, yaitu bahwa my bike was stolen. Jadi telah dicuri. Sudah dicuri. Kemudian kita tidak gunakan objek dari contoh ini karena kalimat ini menerangkan bahwa dia tidak tahu siapa yang mencurinya, siapa yang sudah melakukannya. Maka tulisnya hanya my bike was stolen. Penggunaan kedua yaitu sometimes a statement in the passive is meant to make it sound more polite than active voice, as the following example show. Jadi kadang-kadang menggunakan pasif juga bisa membuat kalimat itu menjadi lebih sopan dibanding kita buat kalimat aktif. Contohnya seperti ini, a mistake was made. Sebuah kesalahan dibuat. Di sini fokus pada aksinya, yaitu sudah dibuat kesalahan. Kesalahan sudah dibuat. Dan kita tidak tahu siapa yang membuat kesalahan. Bila kita membuat someone made a mistake, bahwa kita sudah menyalahkan seseorang, maka itu kurang sopan. Maka dibuatlah ke kalimat pasif, a mistake was made. Jadi tidak menyalahkan seseorang, walaupun sebenarnya tahu seseorang sudah membuat kesalahan. Seperti itu. Okay, next. Use of passive voice. If the person is important, we use the preposition by. By plus the person after the passive verb. Jadi kita gunakan preposisi by jika seseorang itu dianggap penting. Objeknya itu dianggap penting. Digunakan setelah verb dari pasif. Contohnya seperti ini. A lot of books are written by George Orwell. Banyak buku yang ditulis oleh George Orwell. Jadi si objek ini dianggap penting karena sudah membuat banyak buku. Jadi ingin memperkenalkan si pembaca bahwa objeknya ini adalah penting. Penting untuk disebutkan. Seperti itu. Oke, struktur dari passive voice yaitu subject, to be, dan verb 3. Semua tenses pasti sama, harus menggunakan to be dalam kalimat pasif. Ada yang to be lampau dan to be yang present. Kemudian pasti juga dalam kalimat pasif menggunakan verb 3. Dari semua tenses pasti menggunakan verb 3. Oke, ini adalah struktur tenses dalam bahasa Inggris dan ini adalah strukturnya. Bila dirubah ke pasif menjadi seperti ini, selalu menggunakan to be dan verb 3. Seluruhnya pasti menggunakan to be dan verb 3 di kalimat pasif. Untuk lebih singkatnya, passive voice selain menggunakan by plus object seperti di present tense atau di tenses present, pasti menggunakan am is are, to be present, am is are. Kemudian verb 3. Kalau di past tense pasti menggunakan to be lampau yaitu was or were, kemudian plus verb 3. Untuk perfect pasti menggunakan to be. To be-nya apa? Been dan plus verb 3.
continuous. Kalau continuous biasanya diaktif ing, identik dengan ing, maka kalau dibuat ke kalimat pasif, ing-nya itu kita ganti menjadi being untuk menyatakan continuous. Kemudian plus verb T. Future or modality kita gunakan be dan verb 3. Ini contohnya. Seperti di sini contohnya dalam simple present, she writes a letter. Kalau dirubah ke kalimat pasif, a letter menjadi subjek. A letter is written by her. Kalau diaktif tidak menggunakan to be, kalau di pasif pasti harus menggunakan to be. To be-nya apa? To be present adalah am, is, are. Dilihat juga subjeknya. Subjek di pasif adalah a letter. A letter singular, maka menggunakan to be-nya adalah is. Kemudian verb-nya dari writes, verb 1, kita rubah ke verb 3, yaitu adalah written. Kemudian menggunakan by her dari she, objek. Kan dari subjek berubah menjadi objek. Dan seterusnya, untuk lebih digambarkan, lebih jelasnya seperti ini. Nah, Jono di kalimat aktif sebagai subjek. Bila kita rubah ke kalimat pasif, Jono ini pindah menjadi objek. Kemudian a letter dalam kalimat aktif sebagai objek dirubah menjadi kalimat pasif menjadi subjek, seperti itu. So, to change a whole sentence, we must use the following step. Step yang pertama, kita harus perhatikan mengidentifikasi subjek, verb, and objeknya. Langkah yang kedua, move the object to the first position and the subject to the third position, preceded by the verb position by only if the information is really essential. Jadi kita geser atau kita pindahkan di kalimat aktif, objek berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Di kalimat aktif, subjek berubah menjadi objek di kalimat pasif. Kemudian menggunakan by jika informasinya itu cukup penting. Change the verb from the active into the passive form. Jadi rubah kata kerjanya dari yang kalimat aktif berubah ke kalimat pasif, yaitu dengan menggunakan to be plus verb 3. Oke, guys, saya akan berikan quiz. Seperti ini quiznya. Many movies are made by in Hollywood. Kira-kira ini termasuk aktif atau pasif? Ayo, bisa menebak? Cirinya adalah kalau kalimat pasif ada to be dan verb 3. Di sini ada to be-nya are, kemudian verb-nya adalah verb 3. Berarti ini adalah termasuk kalimat pasif, betul sekali. Kemudian yang kedua, ada many singers live in Indonesia. Ini kira-kira kalimatnya pasif atau aktif? Kita lihat di sini many singers sebagai subjek, kemudian live sebagai verb dan tidak menggunakan to be. Ini yang digunakan adalah verb 1. Maka di sini kalimatnya termasuk kalimat aktif. Oke, pasti kalian juga sudah memahami kalimat tersebut ya. Saya harap begitu. Kemudian yang ini, they have chosen the best movie. Kira-kira ini kalimat apa ya? Aktif atau pasif? Kalau dilihat dari struktur kalimatnya, apa kalian menemukan to be? Ternyata tidak. Di sini termasuk ke perfect. Have ini termasuk ke perfect tense dan chosen di sini memang sudah verb 3. Namun di sini ternyata bukan kalimat pasif, melainkan kalimat aktif. Dan yang terakhir, the designer has been nominated many times. Kira-kira ini adalah kalimat aktif or pasif? Ini adalah kalimat pasif. Good job everyone.
Okay guys, I think that's enough for today. That's enough for my explanation about passive voice. I hope you get some information and you can understand what I mean in this presentation. And I'm so sorry if I have many mistakes for the explanation. See you on my next video. Bye bye.